Ketika Tuhan Yesus Kristus membuka meterai yang kedua, muncul seekor kuda merah. Saya Parker dia yang menunggangi kuda merah ini. Dia ini memiliki kuasa atas segala bangsa. Menimbulkan peperangan dan kekacauan. Saya Parker sebenarnya dia ini. Kita tahu bahwa dia yang menunggangi kuda putih adalah saudara Sibo. Mewakili Tuhan. Sebenarnya, dia yang menunggangi kuda merah juga adalah saudara Sibo. Karena dia yang menunggangi kuda merah ini adalah pemegang otoritas penuh Musa dalam perjanjian baru. Otoritas penuh Musa di mata dua saksi dalam perjanjian baru. Mari kita baca sebentar. Ketika anak domba membuka meterai yang kedua, aku mendengar suara makhluk hidup yang kedua berkata, Datanglah. Lihatlah, mengkulsika kuda merah. Dan kepada dia yang duduk di atasnya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga manusia saling membunuh. Dan kepadanya diberikan pedang besar. Jadi orang ini, ya, putra ini memiliki kuasa untuk membuat semua bangsa dan suku berperang. Mengapa ia membuat semua bangsa berperang? Karena di tengah-tengah semua bangsa dan suku itu, ia menyelamatkan anak-anaknya. Sibo adalah Musa dalam perjanjian baru. Sebenarnya ia juga adalah Israel. Maka, umat yang memperoleh hidup yang kekal di bumi dalam perjanjian baru. Adalah keturunannya, anak-anaknya. Karena itu, ia membuat bangsa-bangsa yang menyerang anak-anaknya saling berperang, dan mengalami kekacauan. Seperti yang sering kita katakan, ketika Rusia terpika dan semua bangsa serta suku berperang. Injil kita dapat disebarkan. Maka, ketika Bapa memberikan otoritas penuh, saudara Sibo pun mendapat kuasa atas semua bangsa dan suku. Menimbulkan kekacauan, peperangan, dan perang. Akibatnya, mereka saling membunuh. Damai di bumi diambil. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang termasuk wilayah iblis. Setelah mereka sendiri berperang, mereka sendiri membinasakan keturunan mereka. Mereka saling berperang. Berperang satu sama lain. Memusnahkan keturunan mereka. Baru saja kita katakan bahwa dia yang menunggangi kuda putih adalah Sibo. Dan dia yang menunggangi kuda merah juga adalah Sibo. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Ini seperti seseorang yang memiliki banyak jabatan atau peran. Misalnya, kepala negara. Bukan hanya kepala negara. Misalnya di Tiongkok, kepala negara tersebut juga sekaligus pemimpin tertinggi militer, dan bahkan juga pemimpin partai. Ketiga jabatan ini ada pada satu orang. Seperti itulah rahasia ini. Jadi, Kitab Sibo menerima bagian warisan dari Tuhan, dan juga menerima jabatan-jabatan lain yang terkait dengan hal ini. Baru saja kita katakan, Ketika dia yang menunggangi kuda putih pergi berperang. ia melawan roh-roh jahat di langit, malaikat-malaikat yang jatuh. Lalu, umat surgawi menggantikan para penguasa surgawi yang telah jatuh itu. Yaitu umat surgawi, yang Bapa dan leluhur telah berikan kepada saudara Sibo. Jadi, dia yang menunggangi kuda putih adalah saudara Sibo. Sedangkan umat di bumi yang memperoleh hidup yang kekal, memerlukan dua orang untuk menebus dosa mereka. Satu orang membuat perjanjian, sedangkan orang yang lain adalah yang menghapus dosa. Orang yang lain itu adalah dia yang menunggangi kuda hitam. Karena itu, muncullah penunggang kuda merah dan penunggang kuda hitam. Penunggang kuda merah adalah Musa dalam perjanjian baru. Sedangkan penunggang kuda hitam adalah Lia dalam perjanjian baru. Saudara-saudari mungkin ingat, Musa ini bukankah banyak berperang? Di Mesir, ia membuat pasukan Firaun hancur di Laut Merah. Lalu ia juga menyerang Raja Sihon dari Amori, Og Raja Basan, serta 5 Raja Kanaan, semuanya berkaitan dengan Musa. Begitu mendengar firman Musa, Semua bangsa di dunia terkejut. Kelak, orang yang menunggang kuda merah ini memiliki kuasa. akan terjadi peperangan di antara semua bangsa. Seperti sekarang, jumlah saudara dan saudari Sibel sangat sedikit. Kita dapat membicarakan peristiwa apa yang akan terjadi kelak bagi seluruh bangsa dan suku. Segala yang diberitahukan Bapa, Sibel dengan berani menerangkannya. Apakah penerangannya itu akan mendatangkan penderitaan baginya? Tidak akan sama sekali. Dan apa yang diterangkan itu persis seperti yang dikatakan saudara Sibel. Bapa kemudian bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Song Sibel. Selanjutnya, ia akan memecah belah semua bangsa. Segera setelah itu, Rusia akan segera terpecah belah. Pertama-tama, Rusia mengalami perang saudara dan terpecah menjadi beberapa negara. Kemudian, semua bangsa dan suku akan saling berperang. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel. Ketika terjadi peperangan besar yang tak henti-hentinya di antara segala bangsa dan suku, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Dalam kerajaan itu, ada seorang yang disebut anak manusia. Dia dibawa ke hadapan yang kekal. Anak manusia di sini bukanlah Tuhan, melainkan saudara Sibel, yang kelak akan dibawa ke hadapan Bapa Surgawi. Lalu diberikanlah kepadanya segala kuasa. Kemudian ia pergi berperang untuk memusnahkan semua bangsa dan kerajaan. Kerajaan itu meminjamkan kuasa kepadanya. Sehingga ia memiliki otoritas atas segala bangsa dan suku sepanjang zaman. yang saling berperang dan membunuh satu sama lain. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.